أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang sirah atau biografi dari seorang ulama besar, Imamul Muhaddithin, Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Kami merasa pentingnya kita mengkaji atau lebih mengenal tentang Imam Bukhari, kemudian juga Sahih Bukhari dan kitab-kitab Ummahatul Hadith, karena pada zaman sekarang ini kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahui kemana mereka harus mencari dalil atau kemana mereka harus merujuk, kitab-kitab apa yang harus mereka pilih ketika mereka ingin mencari dalil tentang suatu perkara. Padahal sudah kita ketahui dalam bab ibadah, dalam bab muamalah dan bab-bab lainnya dalam bab ilmu agama, seorang tidak diperbolehkan melakukan suatu ibadah apapun kecuali dilandaskan dengan dalil. Dan dalil dibagi menjadi dua, ada yang namanya Al-Quran dan ada namanya As-Sunnah. Maka penting untuk kita mengetahui sunnah itu kita cari di mana. Apakah di Google sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, atau di kitab-kitab. Maka perlu kita untuk mengkaji apa itu kitab-kitab yang dinamakan dengan Kutubus Sittah, 6 kitab yang merupakan pokok dari ilmu hadis atau hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini sangat jarang sekali diketahui oleh sebagian kaum muslimin. Dan pertama dari 6 kitab ini adalah Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang Imam Al-Bukhari, tentang imamnya, bukan tentang kitabnya. Karena membahas tentang Imam Bukhari saja itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini kita membahas Imam Bukhari dan sahihnya. Baik. Untuk persingkat waktu kita mulai. Ismuhu wa kunyatuhu wa nasabuhu wa nisbatuhu. Kita mulai dari nama. Siapakah nama dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala? Ismuhu Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim Al-Mughirah Al-Bardizbah Al-Ju'fi. Namanya Muhammad ibnu Ismail. Imam Al-Bukhari disebutkan kepada Al-Ju'fi. Al-Ju'fi ini bukan kabilah dari Imam Bukhari, namun beliau dinisbatkan kepada Al-Ju'fi karena kakeknya beliau yang bernama Al-Mughirah kana majusian, dulunya seorang majusi. Jadi Imam Bukhari kakek-kakeknya itu bukan muslim, namun seorang majusi. Kemudian masuk Islam pada tangan salah seorang yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi, salah seorang Arab yang bernama Al-Yaman Al-Ju'fi. Masuk Islamnya karena beliau, maka dinisbatkan kepada Al-Ju'fi. Namanya Al-Wala. Kalau kita belajar ada namanya Al-Wala. Ini wala karena Islam. Jadi ada namanya Al-Wala karena membebaskan budak. Seorang yang membebaskan budak, maka wala, loyalitas dari budak itu untuk orang yang membebaskan atau untuk tuannya. Ada juga namanya Al-Wala karena Islam. Jadi ketika seorang masukkan orang ke dalam Islam, ada namanya Al-Wala di situ. Nah, Imam Bukhari disebutkan kepada Al-Ju'fi karena salah seorang kakek beliau masuk Islam pada tangan Al-Yaman Al-Ju'fi. Ini yang berkaitan dengan nama dari beliau, Muhammad ibnu Ismail. Kunyah beliau Abu Abdullah.
Kemudian beliau rahimahullah taala lahir pada tahun 194 Hijriah. Beliau rahimahullah taala lahir di Bukhara. Bukhara kalau sekarang mungkin di daerah Uzbekistan. Jadi jauh dari Jazirah Arab, bukan di Jazirah Arab. Beliau berasal dari Bukhara, makanya disebutkan Al-Bukhari. Al-Bukhari disebutkan kepada tempat kelahiran beliau, yaitu di Bukhara. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau lahir dalam keadaan yatim, karena ayah dari beliau yang bernama dengan Muhammad ibn Ismail, ayahnya bernama Ismail, meninggal ketika beliau rahimahullah ta'ala berumur 2 tahun. Jadi Imam Bukhari kecilnya seorang yatim. Kemudian disebutkan juga dalam tarikh Al-Imam Al-Bukhari pada masa kecilnya beliau buta. Pada masa kecilnya beliau rahimahullah ta'ala adalah anak yang buta. Jadi sudah yatim, ditinggal oleh orang tuanya, ayahnya pada waktu dia masih kecil, dan juga dia buta. Kemudian bagaimana bisa kembali penglihatan beliau rahimahullah ta'ala? Disebutkan bahwa ibu dari Imam Al-Bukhari adalah seorang perempuan yang salihah. Ibunya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan mata dari anaknya, itu Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, disebutkan fara'at walidatuhu fil manam Ibrahim Al-Khalil alaihi salam faqala laha ya hadhihi qad radda Allahu ala ibniki basarahu likathrati bukaiki aw du'aiki. Pada suatu hari, pada suatu malam, ibunya Al-Imam Al-Bukhari ini bermimpi. Ia bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian dikatakan kepadanya, ya hadhihi qad radda Allahu basara ibnak. Wahai wanita, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan pandangan anakmu. Sebabnya apa? Likathrati bukaiki aw du'aiki. Karena seringnya engkau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dan seringnya engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama memasukkan ini ke dalam karamah. Karamahnya dari ibu dari Imam Al-Bukhari. Dan betul pada pagi harinya ibunya bangun melihat anaknya. Imam Al-Bukhari sudah bisa melihat seperti anak-anak pada umumnya. Dan ini penting bagi orang tua, hendaknya sering-sering mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak, karena doa orang tua itu doa yang mustajab. Nabi SAW dalam hadis mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna." Ada 3 orang yang apabila berdoa tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Artinya doanya mustajab. Yang pertama, du'aul walid li waladihi. Doanya orang tua bagi anaknya. Maka ini penting. Orang tua baik itu ayahnya ataupun ibunya hendaknya sering mendoakan kebaikan untuk anaknya, sehingga anaknya ini bisa tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Dan apabila seorang ayah atau seorang ibu mungkin marah kepada anaknya, jangan sekali-kali mengucapkan atau mendoakan dengan doa keburukan, karena bisa jadi itu menjadi sebab anak itu ditimpa keburukan. Kita sering biasakan untuk mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak kita. Kalau kita lihat bagaimana Imam Al-Bukhari menjadi bisa melihat kembali berkat doa ibunya, ini penting untuk diperhatikan. Kemudian juga disebutkan dalam sejarah ayahnya Imam Al-Bukhari yang bernama Ismail, ia mengatakan ma dakhala fi mali al-haram atau mal syubha. Ayahnya Imam Bukhari ini ketika hidupnya tidak pernah masukkan harta yang haram ke dalam uangnya, dan juga tidak pernah masukkan uang yang syubha, belum masuk ke dalam haram, masih syubhat, dia tidak mengambilnya. Ini juga menjadi penyebab Imam Al-Bukhari tumbuh menjadi anak yang saleh. Maka kata para ulama, penting bagi seorang ayah ketika mencari harta hendaknya ia mencari harta yang halal, karena ini berpengaruh pada tumbuh kembang anaknya. Harta yang halal itu penting. Ketika seorang mencari harta yang halal, berusaha mengumpulkan harta yang halal untuk keluarganya, maka ini menjadi keberkahan bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Anak-anaknya akan tumbuh menjadi anak-anak yang saleh. Baik. Kemudian yang berikutnya, nash'atuhu wa rihlatuhu. Al-Imam Al-Bukhari sejak kecil sudah mulai suka pada ilmu agama. Beliau rahimahullah ta'ala hafal Quran sebelum umurnya 10 tahun. Dan beliau rahimahullah ta'ala sudah menghafalkan hadis ketika beliau masih 10 tahun. Rahimahullah ta'ala. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama, Al-Imam Al-Bukhari ketika masih kecil beliau sudah mempelajari al-hadith, beliau menyukai namanya isnad, sanadul hadith. Bahkan ketika umurnya 11 tahun beliau sudah bisa untuk membetulkan kesalahan gurunya. Umurnya 11 tahun sudah bisa membetulkan kesalahan gurunya.
sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ketika umur beliau mencapai 16 tahun, beliau rahimahullahu taala berangkat haji bersama ibunya dan juga saudaranya yang bernama Ahmad. Kemudian beliau rahimahullahu taala menetap di Mekah. Ibunya dan saudaranya bernama Ahmad kembali ke negerinya, Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari mengelilingi banyak sekali tempat-tempat dalam rangka mengumpulkan hadis. Disebutkan beliau rahimahullahu taala pergi ke Baghdad, Basra, Kufah, Madinah, Mesir, Syam, Jaziratul Arab dan tempat-tempat lainnya, Naisabur, dalam rangka mencari ilmu hadis. Ini menunjukkan betapa Al-Imam Al-Bukhari usaha beliau dalam mengumpulkan hadis, dalam menghafalkan al-hadis. Bahkan disebutkan ketika umur beliau masih belum sampai 20 tahun, beliau sudah hafal 70.000 al-hadis. Masya Allah rahimahullahu ta'ala. Kemudian pernah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, kita bacakan di sini, qala Muhammad ibn Abi Hatim. Muhammad ibn Abi Hatim, kalau kita mungkin membaca sirah Imam Al-Bukhari, sering kita jumpai nama ini, Muhammad ibn Abi Hatim, atau terkadang dikatakan Warraq. Muhammad ibn Abi Hatim ini adalah pembantunya Imam Al-Bukhari. Beliau yang sering menceritakan tentang Al-Imam Al-Bukhari. Kata Muhammad ibn Abi Hatim, qultu li Abi Abdullah, aku berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Al-Bukhari, kaifa kana bad'u amrika, bagaimana dulu engkau pada waktu kecil? Kata Imam Al-Bukhari, qala ulhimtu hifdzal hadis wa ana fil kutab. Aku cinta menghafalkan hadis ketika aku masih di kutab. Kutab itu kalau sekarang mungkin TK. Kalau sekarang kutab itu jenis TK. Itu dia sudah mencintai menghafalkan hadis. Fakultu kam kana sinnuka, kata Warraq tadi, pembantunya, berapa umurmu pada waktu engkau mencintai al-hadis? Kata Imam Bukhari, 10 sini, 10 tahun. Au aqal, atau kurang dari 10 tahun. ثم خرجت من الكتاب بعد العشر فجعلت أختلف إلى الداخل وغيره فقال يوما فيما كان يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم. Ini kisah bagaimana Imam Al-Bukhari membetulkan kesalahan gurunya padahal umur beliau masih 11 tahun. Umur beliau masih 11 tahun. Al-Imam Al-Bukhari pada saat itu hadir pada majlisnya Ad-Dakhili, salah seorang ulama hadis di zamannya. Ad-Dakhili menyebutkan hadis, majlis tahdits. Beliau mengatakan Sufyan an Zubair an Abi Zubair an Ibrahim. Dari Sufyan meriwayatkan dari Abi Zubair dari Ibrahim. Maka Imam Al-Bukhari ketika mendengar ini, beliau mengatakan inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Dan ini kalau kita belajar ilmu hadis sangat susah bagi seorang bisa mengatakan dengan ucapan seperti ini. Kalau membetulkan matan hadis itu gampang. Kalau ada seorang ustadz misalnya menyebutkan matan hadis, kita betulkan matannya itu gampang. Tapi kalau membetulkan isnadnya itu susah. Itu dibutuhkan hafalan yang sangat banyak, hafalan sanad hadis baru bisa membetulkan. Imam Bukhari di sini beliau mengatakan inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharani, maka gurunya ketika mendengar seorang anak kecil yang umurnya masih 11 tahun membetulkan tentang isnad, maka gurunya marah. Maka Imam Bukhari ketika melihat gurunya marah, beliau mengatakan irji ilal asl. Masuklah engkau, lihatlah bukumu. Karena gurunya membicarakan hadis ini dari hafalannya. Maka Imam Bukhari dengan adabnya beliau mengatakan irji ila asl. Masuklah engkau, kembalilah engkau, lihatlah bukumu. Maka ketika gurunya masuk, fadakhala fanadhara fihi thumma kharaja faqala li kaifa hadha ya gulam? Qultu huwa Zubair ibnu Adi an Ibrahim fa akhadha al-qalama minni wa ahkama kitabahu wa qala sadaqt. Ketika gurunya masuk melihat kitabnya, kemudian gurunya keluar, kemudian gurunya bertanya, kaifa huwa ya gulam? Lalu bagaimana yang betul? Kalau ini salah, betulnya seperti apa? Maka kata Al-Imam Al-Bukhari, laisa huwa Abu Zubair. Yang betul bukan Abu Zubair, namun Az-Zubair ibnu Adi an Ibrahim. Fa akhadha al-qalam. Maka gurunya mengambil pulpen, kemudian membetulkan bukunya dan mengatakan shadaq, engkau benar. Padahal umur beliau pada saat itu masih 11 tahun. Faqila li Bukhari, ibnu kam kunta hina radatta alai? Umurmu berapa ketika engkau membantah gurumu? Kata Imam Bukhari, 11 sana, 11 tahun.
فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتاب ابن المبارك ووقي وعرفت كلام هؤلاء. Kata Imam Al-Bukhari, ketika aku umur 16 tahun, aku sudah hafal kitab Al-Waqi, semua kitab Al-Waqi. Aku hafalkan kitab Ibn Mubarak, semua kitab Ibn Mubarak. Bukan satu kitab, semua kitab. Umurnya masih 16 tahun. Wa araftu kalama haula. Kata Imam Bukhari, bukan hanya hafal, tapi aku mengetahui maksud dari ucapan-ucapan mereka. ثم خرجت مع أمي وأخي وأحمد إلى مكة فلما حججت رجاء أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. Ketika beliau haji bersama ibunya dan saudaranya, beliau mulai menuntut ilmu hadis di Makkah. Kemudian yang berikutnya syuyukhi, siapa saja dari guru-guru Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, beliau rahimahullah ta'ala memiliki 1080 guru. Bukan satu, bukan dua, 1080 guru. Semuanya muhaddits, semuanya muhaddits, dan semuanya memiliki akidah yang sahihah. Kata Imam Al-Bukhari, indi 1080 muhaddits, 1080 syekhan. Aku memiliki 1080 guru. Semuanya min ahli sunnah. Kulluhum yaqul al-iman al-qaul wal amal. Semuanya mengatakan iman itu adalah dengan ucapan dan perbuatan. Jadi bukan sembarang guru. Jadi beliau rahimahullah ta'ala, selain gurunya banyak, cuman bukan sembarang guru. Beliau pilih guru-guru beliau. Di antara guru-guru beliau yang terkenal, Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Ini semua yang disebutkan, kita akan sebutkan ini semua adalah imam fil hadith. Imam fil hadith. Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain, ma'ruf. Musaddad ibn Musarhad Al-Basri, Ali ibn Abdullah Al-Madini, Ishaq ibn Rahuya, Abu Raja. Kalau kita membuka kitab-kitab hadis, nama-nama ini sering sekali terulang. Dan ini semua guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Abu Raja Qutaibah ibn Sa'id Al-Baghlani, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad gurunya Imam Al-Bukhari. Namun Imam Ahmad, kalau kita nanti temui, Imam Ahmad mengatakan Al-Imam Al-Bukhari afqahu minni, lebih faham tentang hadis, lebih faqih daripada aku. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan semua guru-gurunya di sini yang kita sebutkan nanti, ketika ditanyakan tentang Bukhari, mereka mengutamakan Bukhari atas diri mereka. Bahkan Ishaq ibn Rahuya, salah seorang guru dari Imam Bukhari, banyak sekali mengambil hadis, mengambil ilmu dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Muthanna al-Mulaqab bizaman, Muhammad ibn Bashar al-Bundar. Muhammad ibn Bashar al-Bundar mengatakan laisa hunaka ahad mithluhu, tidak ada yang semisal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan ia juga pernah mengatakan hufadud dunya arba'ah, yang paling hafal di dunia ada 4. Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, kemudian Al-Imam Muslim, kemudian Abu Zur'ah dan Ad-Darimi. Dari 4 ini yang paling hafal Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Bahkan Imam Muslim mengatakan, ya ustaz da'ni uqabbil rijlak, wahai ustadku, biarkan aku mencium kakimu, bukan kepalamu, kakimu, dalam rangka menghormati Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari gurunya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini diantara guru-guru dari Imam Al-Bukhari. Adapun murid-murid dari Imam Bukhari, maka sangat banyak sekali murid-murid beliau, dan susah sekali untuk ditentukan jumlahnya. Kalau gurunya bisa ditentukan 1080, adapun muridnya sangat banyak sekali. Karena beliau rahimahullah ta'ala sudah mengajar, artinya sudah membuka majlis tahdits ketika beliau masih umur belasan tahun. Ketika masih belasan tahun sudah mengajarkan al-hadits. Sebagaimana disebutkan, qala Abu Bakar Ibn al-A'yan, sami'na ala Muhammad ibn Ismail ala bab Muhammad ibn Yusuf wa huwa amrat. Kata Abu Bakar di sini, kami mendengar, artinya kami mengambil ilmu, mengambil hadis dari Muhammad ibn Ismail ala bab Muhammad ibn Yusuf wa huwa amrat. Pada saat itu dia masih amrat. Amrat itu artinya seorang anak yang belum tumbuh jenggotnya. Itu dinamakan amrat. Nah, Imam Al-Bukhari sudah mengajar ketika beliau masih dalam umur belasan tahun. Dan murid-murid Imam Bukhari sangat banyak. Sampai-sampai pernah disebutkan oleh Al-Farabri, salah seorang murid dari Imam Bukhari, yang mengatakan sami'a kitab as-sahih li Muhammad ibn Ismail 90,000 rajul. Fama baki ahadun yarwi ghairi. Yang mendengar Sahih Bukhari saja itu 90,000 orang. Fama baki ahadun yarwi ghairi, dan tidak ada yang tersisa kecuali aku.
kata Al-Farabri. Makanya Sahih Bukhari yang ada sekarang ini salah satunya dari riwayat Al-Farabri. Al-Farabri ini salah seorang murid dari Imam Al-Bukhari. Dan di antara murid-murid Imam Bukhari yang paling terkenal Al-Imam Muslim. Yang pertama, Al-Imam Muslim Ibn Hajjaj, kemudian Abu Zur'a Ar-Razi, Abu Hatim, Imam Tirmidzi, muridnya juga Imam Bukhari, Al-Imam Ibn Abi Dunya, Imam Nasa'i, Al-Imam Ibn Khuzaimah, dan seterusnya. Ini semua Imamul A'immah. Ibn Khuzaimah dijuluki Imamul A'immah, muridnya Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim, sahib Sahih Muslim, muridnya Imam Al-Bukhari. At-Tirmidzi, sahib Sunan At-Tirmidzi, muridnya Imam Al-Bukhari. Abu Zur'a, imam min a'immatil muslimin, muridnya Imam Al-Bukhari, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya quwwatu hifdhihi. Bagaimana kuatnya hafalan Imam Al-Bukhari. Kalau kita membicarakan tentang hafalan atau kuatnya hafalan Imam Bukhari, tidak cukup waktunya. Saking banyaknya kisah-kisah yang menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan Imam Al-Bukhari. Namun kita ringkas beberapa kisah yang menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan Imam Al-Bukhari. Disebutkan qala Warraq, kita sebutkan tadi Warraq ini pembantunya Imam Al-Bukhari. Sami'tu Hashid ibn Ismail wa akhar yakulani كان البخاري يختلف معنا إلى المشايخ بالبصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أياما فلمناه فقال لنا بعد 16 يوم قد كثرتما علي فأعرض علي ما كتبتما فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها على ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه فعلمنا أنه لا يتقدمه أحد فكان أهل المعرفة بالبصرة يغدون خلفه في طلب الحديث ويكتبون عنه. Kata Warraq di sini, pernah suatu hari ketika Imam Bukhari masih kecil. Ini kita bicara Imam Bukhari masih kecil. Ketika beliau menuntut ilmu bersama teman-temannya, beliau rahimahullah tidak menulis. Maka teman-temannya ketika melihat Imam Bukhari hadir di majelis tidak tulis, hadir di majelis lagi tidak menulis lagi, maka mereka mencela Imam Bukhari. Bagaimana engkau menuntut ilmu, safar, perjalanan yang sangat jauh, berjalan kaki. Zaman dulu safarnya berjalan kaki, kalau tidak memiliki tunggangan maka berjalan kaki. Lalu bagaimana engkau tidak menulis? Kemudian Imam Bukhari hanya terdiam. Begitu terus berlalu. Setiap menghadiri majelis tidak menulis, setiap menghadiri majelis tidak menulis. Akhirnya karena teman-temannya ini sudah terlalu sering mengingatkan beliau, maka beliau setelah 16 hari diingatkan, maka beliau mengatakan kepada teman-temannya, akhrij ma katabtuma, keluarkan semua yang pernah kalian tulis selama 16 hari. Maka teman-temannya mengeluarkan yang telah mereka tulis. Dihitung. Setelah dihitung, ternyata mereka sudah menulis 15.000 hadis. 15.000 hadis. Maka Imam Al-Bukhari memulai menyebutkan 15.000 hadis itu dari hafalannya. Beliau menyebutkan 15.000 hadis tadi dari hafalannya. Sampai-sampai dikatakan di sini hatta ja'alna nuhkim kutubana min hifdhi. Sampai-sampai teman-temannya itu membetulkan tulisan mereka dari hafalan Al-Imam Al-Bukhari. Fa'alimna annahu la yataqaddamu ahad. Maka kami tahu setelah itu bahwa Imam Bukhari tidak mungkin ada yang menyainginya dalam masalah hafalan. Kemudian kisah lain yang sangat masyhur, kisah ketika Imam Bukhari datang ke Baghdad. Kisah yang masyhur, Imam Al-Bukhari dari Bukhara, dan pada zaman itu Khilafah Abbasiyah markasnya di Baghdad, dan Baghdad ini pusat ilmu. Semua ulama di Baghdad pada zaman itu. Dan sudah terdengar di Baghdad ada seorang yang bernama Muhammad ibnu Ismail Al-Hadith, kuat hafalannya. Maka ketika ada berita Imam Al-Bukhari mau masuk ke Baghdad, maka berkumpul muhadits pada saat itu ingin ngetes bagaimana hafalannya Imam Bukhari ini, bagaimana orang yang dikatakan Muhammad ibnu Ismail ini siapa. Maka mereka berkumpul, kemudian mereka menunjuk 10 orang, setiap orang dikasih 10 hadis. Jadi 10 kali 10 100 hadis ini dibalik semua, matanya dibalik, kemudian sanadnya dibalik. Jadi sanad untuk hadis pertama dijadikan untuk hadis yang ke-9, hadis yang ke-9 sanadnya dibuat untuk hadis yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian dibikin suatu kayak daurah istilahnya, dan didatangkan Imam Bukhari, diundang ke daurah tersebut. Maka ketika Imam Bukhari datang ke daurah tersebut, berdiri salah seorang dari 10 ini.
kemudian mulai bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadis. Apakah engkau tahu hadis ini? Imam Bukhari mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Disebutkan hadis yang pertama, la adri. Hadis kedua, la arifu, aku tidak tahu. Terus sampai 10. Setelah 10 duduk. Para ulama hadis itu mereka dengan mereka, di antara mereka saling melihat. Mereka tahu berarti imam ini, Muhammad ibn Ismail ini mengerti. Adapun orang-orang awam yang hadir, maka mengatakan Muhammad ibn Ismail ini tidak tahu apa-apa. Satu pun tidak bisa. Satu pun dari 10 tidak bisa. Kemudian berdiri orang yang kedua, ketiga, terus sampai ke 10. Setelah 10, 100 hadis, maka Imam Bukhari mengatakan, amal awal. Adapun orang yang pertama disuruh berdiri oleh Imam Bukhari, kemudian disebutkan hadisnya yang betul, matannya, sanadnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang ketiga, terus sampai 10. Selesai. Dipanggil orang yang kedua. Amal haditsu kal awal. Adapun hadis yang pertama tadi kau sebutkan, yang betul disebutkan matannya, disebutkan sanadnya. Sampai selesai 100. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau mengutip kisah ini, beliau mengatakan, فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب فإنه كان حافظا بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. Kata Ibnu Hajar ketika mendengar kisah ini, beliau mengatakan, saya tidak heran ketika Imam Al-Bukhari hafal 100 hadis. Yang saya herankan, kata Imam Ibnu Hajar, bagaimana Imam Bukhari menghafalkan yang salah. 100 hadis yang salah tadi itu, bagaimana dia bisa menghafalkan ketika baru diucapkan pertama kali. Baru pertama kali mendengar, dia bisa mengucapkan yang salah tadi gini, yang betul seperti ini. Yang salah yang kedua seperti ini, yang betul seperti ini. Ala tertib, dengan urut. Dari mulai yang pertama sampai 10. Ini yang mengherankan, kata Ibnu Hajar. Adapun dia hafal 100 hadis itu wajar, karena beliau adalah hafidh. Adapun beliau menghafalkan yang salah, ala tertib, kemudian dibetulkan, ini yang mengherankan. Maka kata para ulama, al-Imam Al-Bukhari ayatun min ayatillahi tamshi al-ard. Tanda-tanda kebesaran Allah yang berjalan di atas bumi. Ini menunjukkan betapa kuatnya hafal dari Imam Al-Bukhari. Dan beliau rahimahullah mengatakan tentang dirinya, rubba hadithin sami'tuhu bil Basrah wa katabtuhu bi Syam, wa rubba hadithin sami'tuhu bi Syam wa katabtuhu bi Misr, faqultu ya Aba Abdillah bi kamalihi fasakat. Imam Al-Bukhari beliau mengatakan tentang dirinya, betapa banyak hadis, kata Imam Bukhari, yang aku dengar di Basrah, tapi aku tidak tulis karena beliau hafal. Kapan beliau tulisnya? Ketika sampai di Syam, baru ditulis. Dan betapa banyak hadis, kata Imam Bukhari, yang aku dengar di Syam, aku tulisnya ketika di Mesir, ketika di Mesir. Ini menunjukkan betapa kuatnya hafalan Imam Al-Bukhari. Sampai-sampai ia pernah mengatakan, wa ma qadimtu ala ahadin illa kana intifa'uhu bi akthar min intifa'i bihi. Kata Imam Bukhari, aku ketika belajar, guruku mengambil faedah dariku lebih banyak daripada aku mengambil faedah dari guruku. Ini diantara bagaimana Imam Al-Bukhari dan hafalannya. Sampai-sampai gurunya, salah seorang gurunya bernama Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam salah seorang muhaddits, ahlu hadis dari Khurasan. Beliau salah seorang dari gurunya Imam Bukhari. Beliau pernah mengatakan kepada Bukhari, undur ila kutubi fama wajadta fiha min khata'in fadrib alaihi. Faqala lahu ya ba'd ashabi, man hadzal fata? Faqala hadzal alladhi laysa mithluhu. Imam Muhammad ibn Salam, gurunya Imam Bukhari, beliau mengatakan kepada Imam Bukhari, lihatlah kitab-kitabku, apa yang kau lihat ada kesalahan maka betulkan. Maka teman-teman dari guru ini mengatakan, siapa ini anak kecil ini? Kata dia, kata Muhammad ibn Salam, hadzal alladhi laysa mithluhu. Ini orang tidak ada yang sepertinya. Dan pernah beliau juga mengatakan, Muhammad ibn Salam, kullama dakhala alayya hadha as-sabi tahayyartu waltabasa alayya amri wala azalu khaifan. Setiap kali anak kecil ini masuk, kata Muhammad ibn Salam, tahayyartu, aku jadi bingung, waltabasa alayya amri wala azalu khaifan, dan aku senantiasa takut. Takut apa? Takut salah. Gurunya ini padahal beliau takut ketika Imam Bukhari hadir ke majelisnya, beliau takut kalau sampai salah kemudian dibetulkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qala Sulaim bin Mujahid, sami'tu Ibnu Salam yaqul, law ji'ta qabl la ra'aita sabiyyan yahfaz 70,000 hadits. Muhammad bin Salam pernah berkata kepada temannya, kalau engkau datang duluan, kau bakal melihat seorang anak kecil hafal 70,000 hadits. Maka sahabatnya tadi kaget, masa ada anak kecil hafal 70,000 hadits? Maka dicari mana anak tadi itu.
Kemudian qala fakharajtu falahiqtuhu faqultu anta alladhi taqul ahfad 70,000 hadits. Maka teman dari Muhammad ibn Salam ini mencari Imam Bukhari. Kemudian setelah ketemu dikatakan, engkau yang mengatakan bahwasanya aku hafal 70,000 hadits. Maka kata Imam Bukhari, na'am wa akthar. Iya dan lebih dari itu. Wala aji'u bi haditsin an sahabati wa tabi'in illa araftu maulid aktharihim wa wafatihim wa masakinihim. Kata Imam Bukhari, aku bukan hanya hafal hadis, tapi aku tahu sahabat yang meriwayatkan hadis itu di mana tempat lahirnya, di mana tempat tinggalnya, kapan beliau meninggal, dan di mana tempat meninggalnya. Dari 70,000 hadis yang beliau hafalkan. Dan ini cerita semua ketika beliau rahimahullah masih umur belasan tahun. Mazalah sobiyan, masih sobi, masih anak kecil, belum menjadi seorang ulama besar. وقال أحمد بن حمدون الحافظ رأيت البخاري في جنازة والذهلي يسأله عن الأسماء والإلل والبخاري يمر فيه مثل سهم كأنه يقرأ قل هو الله أحد. Kata Ahmad ibn Hamdun, aku pernah melihat Imam Al-Bukhari mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah ke kuburan bersama dengan Az-Zuhli Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, salah seorang ulama hadis, ulama kibar hadis dari Naisabur, dari negeri Naisabur. Ketika Az-Zuhli bertemu dengan Imam Al-Bukhari ketika mengiringi jenazah, maka Az-Zuhli manfaatkan kesempatan ini, kesempatan bertemu dengan Al-Bukhari. Maka Bukhari ditanya tentang asma, tentang nama-nama ruwat, tentang ilal hadis. Illah al-hadis. Illah itu sesuatu yang menyebabkan hadis itu dhaif. Dan sangat jarang sekali ulama yang mengetahui tentang ilmu al-ilal. Karena ilmu ilal ini ilmu yang berat. Kalau kita belajar ilmu hadis, yang paling berat itu namanya ilal. Yang paling berat dalam ilmu hadis namanya ilmu al-ilal. Dan Imam Al-Bukhari imamnya. Dalam bab ilal, Imam Bukhari imamnya. Maka Az-Zuhli memanfaatkan kesempatan ini, menanyakan Bukhari tentang ilatul hadis, menanyakan tentang asma'ur ruwat. Kata Ahmad yang mendengar kisah ini yang terjadi antara Zuhli dan Al-Bukhari, beliau mengatakan Al-Bukhari yamurru fi mithlu saham. Imam Bukhari menjawab seperti anak panah, sangat cepat. Ka'annahu yaqra' qul huwallahu ahad. Seakan-akan ia hanya membaca qul huwallahu ahad. Seperti sangat cepat, saking cepatnya sampai seperti orang yang baca qul huwallahu ahad. Ini diantara hal-hal yang menunjukkan bagaimana kuatnya hafalan Imam Al-Bukhari. Bahkan disebutkan Imam Bukhari ketika melihat kitab, satu kali melihat beliau sudah hafal hadis yang ada di dalamnya. Makanya beliau tidak menulis karena beliau sudah langsung hafal. Dan beliau mengatakan tentang dirinya, hafidtu 100,000 hadis sahih wa 200,000 hadis ghairu sahih. Aku hafal 100,000 hadis yang sahih, 200,000 hadis yang tidak sahih. Rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya pujian-pujian ulama tentang Imam Al-Bukhari. Qala Ishaq bin Rahuya. Ishaq bin Rahuya saya sebutkan tadi salah seorang guru dari Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, ya ma'syar ashab al-hadith, uktubu an hadha syab fa innahu law kana fi zamani Al-Hasan Al-Basri lahtaja ilayhi an-nas lima'rifati bil hadith wa fahmihi. Wahai ma'syara ashabul hadis, wahai orang-orang yang hafal hadis, ya, ulama hadis, tulislah dari anak muda ini. Karena seandainya anak muda ini Imam Al-Bukhari hidup di zaman Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, maka manusia pasti tetap akan butuh pada ilmunya karena luasnya ilmu Imam Al-Bukhari. Kemudian pernah juga terjadi kisah antara murid dari Amr ibn Ali Al-Fallas. Amr ibn Ali Al-Fallas salah seorang ulama hadis. Muridnya pernah bertemu dengan Imam Bukhari. Ketika bertemu dengan Imam Bukhari, muridnya ngetes Imam Bukhari, bertanya kepada Imam Bukhari tentang suatu hadis. Maka Imam Bukhari tidak tahu tentang hadis itu. Maka senang muridnya ini ketika melihat Imam Bukhari tidak faham hadis atau tidak tahu satu hadis. Maka mereka kembali ke gurunya dan menceritakan kisah tersebut. Maka kata Amr ibn Ali Al-Fallas, hadis la ya'rifu Muhammad ibn Ismail laysa bihadis. Ketika muridnya menyebutkan hadis Imam Bukhari tidak tahu, maka kata gurunya, hadis kalau Imam Bukhari tidak tahu maka bukan hadis. Jadi yang salah bukan Imam Bukharinya, tapi hadisnya yang kalian riwayatkan ini yang salah. Ini menunjukkan betapa kuatnya hafal dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa qala Ahmad, ma akhrajat Khurasan mithlu Imam Muhammad ibn Ismail. Tidak ada di negeri Khurasan yang semisal dengan Muhammad ibn Ismail. Wa qala Bundar, ma qadima alaina mithluhu huwa sayyidul fuqaha. Kata Bundar ini gurunya, guru dari Imam Bukhari. Beliau mengatakan
tidak ada yang datang menjumpai kami, belajar ke kami seperti Imam Al-Bukhari. Huwa sayyidul fuqaha, dia gurunya para ahli fiqih. Kemudian kata Abu Amr Al-Khaffaf, a'lamu bil hadith ma huwa a'lamu bil hadith min Ahmad wa Ishaq wa ghairihima bi 20 darajah. Imam Al-Bukhari lebih faham hadis daripada Ishaq bin Rahuya, gurunya. Lebih faham hadis daripada Ahmad bin Hanbal bi 20 darajah, 20 tingkat lebih atas dari keduanya. Wa man qala fi bi syai'in fa alaihi minni alf la'nah. Kata Abu Amr, barang siapa yang berkata pada Imam Bukhari dengan perkataan yang tidak pantas, maka baginya 1000 laknat dariku. Kata kemudian berikutnya, qala Abdullah bin Muhammad Al-Musnidi, Muhammad ibn Ismail imamun faman lam yaj'alhu imam fattahimhu. Muhammad ibn Ismail imam, barang siapa yang tidak menjadikannya imam maka curigai dia. Maka kalau ada orang yang mencela Imam Bukhari, mencela Sahih Bukhari, maka orang itu harus dipertanyakan. Karena para ulama mujmi'un, tidak ada ulama yang tidak sepakat tentang keimaman dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala ad-Darimi, lamma su'ila 'anil hadith qila inna al-Bukhari sahahahu. Qala Muhammad absar minni wa Muhammad ibn Ismail akyasu khalqillah. Kata Ad-Darimi salah seorang ulama hadis yang mana bundar mengatakan hufadud dunia arba. Kita sebutkan tadi Al-Imam Muhammad bin Bashar Bundar mengatakan hufad dunia, yang paling hafal dunia ada 4. Salah satunya adalah Ad-Darimi ketika dikatakan kepada yang satu hadis yang mana Imam Bukhari mensahihkan hadis itu, maka kata Ad-Darimi, Al-Bukhari absaru minni, Imam Al-Bukhari lebih faham hadis daripada aku. Huwa aqyasu khalqillah, Imam Al-Bukhari itu sepintar-pintarnya makhluk ciptaan Allah. Kemudian ucapan lain dari ulama-ulama guru-guru dari Imam Al-Bukhari memberikan pujian kepada Imam Bukhari, di antaranya Muhammad ibnu Abi Hatim Warraq tadi mengatakan, sami'tu Mahmud ibn Nadhr Abu Sahal Asy-Syafi'i yaqul, dakhaltu Basra wasyam wal Hijaz wal Kufa wa ra'aitu ulama'aha fa kullama jara dzikra Muhammad ibn Ismail faddaluhu ala anfusihim. Kata Mahmud ibn Nadhr, aku telah mendatangi Basra, aku mendatangi Syam, Hijaz, Kufa, dan aku menjumpai ulama-ulama di negeri-negeri tersebut. Tidak ada satu kali pun, kata Mahmud, aku hadir pada seorang ulama yang mana disebutkan padanya nama Muhammad ibn Ismail, kecuali ulama tersebut akan mengatakan Imam Muhammad ibn Ismail lebih utama dari diriku. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama zaman dahulu mengutamakan Imam Bukhari daripada diri mereka. وقال أبو عيسى الترمذي لم أرى بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلى من محمد ابن إسماعيل. Kata Abu Isa Tirmidzi sahibu sunan Tirmidzi, beliau mengatakan aku tidak pernah melihat di Irak kemudian juga di Khurasan orang yang lebih faham tentang ilal kemudian faham tentang isnad asanid al-hadith melebihi dari Imam Al-Bukhari. Kemudian pujian lain di antaranya Ibrahim ibn Khalid Al-Marwazi, seorang ulama hadis. Beliau mengatakan ra'aitu Aba Ammar Al-Husain ibn Hurith yuthni ala Abi Abdillah Al-Bukhari wa yaqul la a'lam anni ra'aitu mithlahu ka'annahu lam yukhlaq illa lil hadith. Kata al-Imam Abu Ammar Al-Husain, aku tidak mengetahui seseorang yang serupa dengan Al-Imam Al-Bukhari. Seakan-akan Al-Imam Al-Bukhari ini diciptakan untuk hadis. Seakan-akan ia diciptakan Allah SWT untuk hadis, hanya untuk hadis. Kemudian pernah juga ada suatu kisah ketika salah seorang ulama bernama Al-Abbas ibn Fadl Ar-Razi ditanya, siapa yang lebih utama, Al-Imam Al-Bukhari atau Abu Zur'ah? Kita sebutkan tadi hufadud dunya arba'ah. Di antara 4 tadi namanya Abu Zur'ah. Maka salah seorang ulama yang bernama Al-Abbas ditanya, siapa yang lebih utama, Al-Bukhari atau Abu Zur'ah? Yang lebih hafal siapa? Maka kata Al-Abbas Ibn Fadl, iltaqaitu bi Muhammad bin Ismail baina Halwan wa Baghdad faraja'tu ma'ahu marhala wajahadtu an aji'a bi hadithin la ya'rifu fama amkanani. Kata Al-Abbas, aku pernah bertemu dengan Imam Bukhari di suatu tempat antara Halwan ini nama daerah, dan Baghdad. Maka kata Al-Abbas, aku berusaha memunculkan atau membacakan satu hadis yang mana tidak diketahui oleh Imam Al-Bukhari. Fama stata'tu, aku tidak bisa.
Setiap aku sebutkan hadis, Imam Bukhari sudah faham tentang hadis itu. Aku tidak bisa mendatangkan satu hadis, bukan lebih dari satu, hanya satu tidak bisa. Semua hadis yang ia sebutkan sudah difahami oleh Imam Al-Bukhari. Adapun Abu Zur'ah, kata Al-Abbas, ughribu ala Abi Zur'ah adada sya'rihi. Adapun Abu Zur'ah, aku menyebutkan hadis yang tidak ia ketahui sebanyak jumlah rambutnya. Artinya sangat banyak sekali. Aku sebutkan hadis yang tidak diketahui oleh Abu Zur'ah. Padahal Abu Zur'ah hufadud dunia, bukan awam, hufad ad-dunya. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya dan banyaknya hafalan Imam Al-Bukhari. Qala Subki huwa imamul muslimin wa qudwatu al-muwahhidin wa syekhul mu'minin wal mu'awwalu alaihi fi ahadithi sayyidil mursalin wa hafidhu nizamiddin. Kata Imam As-Subki Asy-Syafi'i, imamul muslimin, Imam Bukhari itu imamnya orang-orang muslim. Wa qudwatul muwahhidin, contoh dari orang-orang yang bertauhid. Wa syekhul mu'minin, syekhnya orang-orang mukminin. Wal mu'awwal alaihi, rujukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, kemudian yang berikutnya Imam Muslim, kita tutup pujian-pujian ulama itu bab ini dengan ucapan dari Imam Muslim. Imam Muslim pernah suatu hari datang ke Imam Bukhari dengan menyebutkan satu hadis, yang mana hadis ini menurut Imam Muslim hadis yang paling bersih isnadnya, dan Imam Muslim sangat senang pada waktu itu dengan hadis ini, hadis tentang kafaratul majlis. Maka Imam Muslim datang ke Imam Bukhari menceritakan hadis yang ia temukan ini, hadis yang ia anggap sangat bersih isnadnya. Maka kata Imam Bukhari ketika mendengar hadis ini kata Imam Bukhari ada ilahnya, ada hal yang menyebabkan hadis ini dhaif, artinya hadis ini dhaif. Maka Imam Muslim kaget, bagaimana hadis yang ia anggap isnadnya paling bersih di dunia bisa dikatakan oleh Imam Bukhari sebagai hadis yang ada ilahnya. Ketika Imam Muslim memaksa untuk disebutkan ilahnya, maka Imam Bukhari menyebutkan ilahnya. Maka setelah selesai disebutkan ilahnya, Imam Muslim mengatakan, da'ni uqabbil rijlaik, biarkan aku mencium dua kakimu. Ya ustad al-ustadin, wahai ustadznya para ustad. Wa sayyidul muhaddithin, tuannya para muhaddits. Wa ya tabibul hadith fi ilalihi, dan dokternya ilmu ilal, dokternya ilmu al-hadith. Ini berkaitan dengan pujian ulama tentang Imam Al-Bukhari. Masih banyak sekali pujian-pujian ulama tentang Imam Bukhari, baik ulama guru-guru beliau ataupun murid-murid beliau yang hidup sezaman dengan beliau rahimahullah taala. Bahkan Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan, laisa tahta adimus samai ahfadhu min Imam Al-Bukhari. Tidak ada di bawah langit ini yang lebih hafal daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian yang berikutnya muallafatihi, kitab-kitab beliau. Yang paling terkenal adalah Al-Jami' As-Sahih, kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari beliau tulis 16 tahun. Imam Al-Bukhari menulis kitab ini 16 tahun. Dan beliau memilih dari 600.000 hadis. 600.000 hadis dipilihlah hadis-hadis yang dimasukkan ke dalam Sahih Bukhari. Makanya Sahih Bukhari itu as-sahhu sahih, kitab sahih yang paling sahih. Kitab sahih yang paling sahih. Dan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Ini biijma'il ulama, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Ini biijma', dengan kesepakatan para ulama. Karena Imam Al-Bukhari menulis hadis itu dari hadis-hadis sahih yang beliau pilih lagi mana hadis yang paling sahih. Sampai terkumpul kurang lebih sekitar 7.000 hadis. Dari 600.000 hanya muncul 7.000 lebih. Sisanya tidak dimasukkan ke dalam kitab beliau rahimahullah ta'ala. Dan penting untuk dikaji sebetulnya bagaimana Imam Bukhari menulis kitab tersebut, bagaimana manhaj beliau ketika menulis kitab tersebut. Bahkan di sebagian universitas kitabnya Imam Bukhari ini dijadikan bahan tesis, saking banyaknya faedah-faedah yang berada dalam kitab Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian ibadatuhu, Imam Bukhari dalam masalah ibadah adalah seorang abid, seorang yang ahli ibadah. Sebutkan beliau rahimahullah ta'ala ketika di bulan Ramadan, siang hari hatamkan 1 kali, malam hari membaca 1/3 sampai setengah Al-Quran. Jadi setiap 3 hari sekali, 1 kali hatam di malam hari, adapun siangnya 1 kali. Jadi kalau di jumlah 1 bulannya lebih dari 40 kali rahimahullah ta'ala hatamkan Al-Quran. Dan beliau rahimahullah ta'ala disebutkan pernah suatu hari beliau sholat. Setelah selesai sholat, beliau bertanya kepada para sahabatnya, lihatlah apa yang ada di badanku.
Ketika dilihat ternyata beliau sudah disengat oleh binatang 17 kali sengatan sampai badannya semua bengkak. Namun beliau rahimahullah ketika ditanya, kenapa engkau tidak membatalkan salat ketika disengat satu kali? Kata beliau, ma uhibbu an aqta'a surah. Aku tidak mau memotong surat yang sudah aku baca. Selesaikan salatnya, baru beliau melihat apa yang terjadi pada badannya. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, wafatuhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meninggal Laila Idul Fitr, malam Idul Fitri, pada tahun 256 Hijriyah. Beliau meninggal pada umur 62 tahun. Dan disebutkan Imam Al-Bukhari ketika beliau meninggal, dari tanahnya itu keluar bau yang sangat wangi. Sampai-sampai orang-orang yang ada di situ setiap hari ngambil tanahnya untuk dijadikan wangi-wangian di rumahnya. Sampai ketika dilihat tanahnya ini sudah semakin berkurang, ditakutkan nanti habis tanahnya, jenazahnya kelihatan, maka dijadikan kayu-kayu untuk menutupi kuburannya. Ini menunjukkan bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda dari husnul khatimah. Kemudian juga disebutkan salah seorang dari ulama salaf, beliau bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri menunggu seorang. Kemudian ulama tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kau tunggu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antadhir Muhammad ibn Ismail, aku menunggu Muhammad ibn Ismail. Maka kata orang ini, ulama ini, 2 hari atau beberapa hari kemudian meninggal Muhammad ibn Ismail, meninggal Imam Al-Bukhari. Dan ketika aku melihat jam meninggalnya Imam Al-Bukhari itu sama seperti jam aku melihat Nabi SAW menunggunya. Ini menunjukkan alamat tanda-tanda husnul khatimah. Rahimallahu ta'ala wa jazahullahu anil muslimin khairul jaza. Mungkin saja kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.